Anda kembali di Ragam Perkara. Pemirsa, sesosok pria bertato ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di bagian leher. Menariknya disebutkan ia dibunuh karena permintaan korban sendiri kepada rekannya. Lantas apa yang menyebabkan korban nekat mengakhiri hidupnya? Mungkinkah ada motif lain di balik pembunuhan tersebut? Singap selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Uji Kanuragan ditukar nyawa. Jasad pria bertato ini ditemukan tewas di sebuah kios kosong di Jalan Raya Kali Cibitung, Bekasi Laut, di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tubuhnya bersimbah darah dengan luka bacok di leher yang nyaris putus. Mayat tanpa identitas ini diduga berumur 30 tahunan. Masalah warga, bukan warga sini, Pak. Bukan warga Muktiwari, bukan. Tapi identitas, Pak? Identitas nggak ada, Pak. Tapi lokasi itu emang tempat apa sih, Pak? Kalau masalah lokasi ini memang bangunannya udah lama. Kosong. Habis bangun dia langsung nggak ditempatin. Tapi sebelum penemuan ini pernah nggak, Pak, ngelihat aktivitas aneh gitu? Sebelum penemuan ini nggak ada, Pak. Aktivitas nggak ada, nggak pernah lihat. Nggak ada. Dan saya juga sering ngontrol sini. Posisi jenazahnya itu di mana, Pak? Masalah Jenazahnya ada di kamar? Jenazahnya ada di samping bangunan? Samping tembok gudang kosong ini. Di samping mereka itu tentang. Usai pemeriksaan polisi, identitas mayat pria bertato itu akhirnya terungkap. Pihak keluarga mengenali mayat tersebut adalah Deda Muktiwari dari tato ikan mas di punggung korban. Deda diketahui adalah warga Lebak Bulus, Jakarta. Deda bekerja di sebuah bengkel las yang disediakan oleh orang tua angkatnya yang berjarak hanya 100 meter dari lokasi penemuan jasad korban. Tadinya kita buka warung sini. Di situ berkerumun banyak orang. Setelah itu ada petugas lah, kasaran polisi. Tapi saya karena warung sini rame kita nggak bisa ninggal. Itu setelah saya nanya, ada polisi itu nunjukin foto, Pak, kenal orang ini nggak si korban gitu kan. Setelah itu saya lihat kayaknya hampir mirip 30% di dalam hati saya itu udah ada, tapi saya lebih yakin lagi, Pak, mungkin barangkali kalau lebih yakin lagi, kalau di punggung itu ada luka tato ikan mas merah. Mungkin saya tahu keluarganya karena itu anak angkat saya. Dia udah tak anggap keluarga di sini lama, udah kurang lebih 20 tahun ada. Tapi emang kerjanya kadang ngikut orang lain, kadang ngikut saya. Nyampe tak bukain tempat usaha itu untuk masa depan dia biar ada perubahan. Tak butuh waktu lama, polisi pun akhirnya membekuk pelaku pembunuhan yang tak lain adalah rekan Deda sendiri, AM, yang ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Jati Asih, Kota Bekasi. Menariknya, fakta di balik aksi sadis itu rupanya atas permintaan Deda Muktiwari. Alasannya hanya demi menguji ilmu kanuragan yang tengah ia dalami. Korban dibunuh dengan cara digorok menggunakan parang dan jasadnya ditutupi styrofoam serta ditinggalkan di pinggir jalan. Korban sebenarnya meminta tersangka untuk memasukkan darahnya ke dalam keris berbentuk pulpen agar korban bisa hidup kembali. Namun permintaan itu tak dituruti oleh tersangka dan ia lebih memilih meninggalkan jasad korban di pinggir jalan. Menurut pengakuan daripada tersangka bahwa pembunuhan itu atas permintaan korban untuk mengeluarkan ilmu kanuraga yang ada di dalam diri korban. Itu pengakuannya. Tetapi tentunya penyidik tidak begitu saja mempercayai pernyataan daripada tersangka, namun akan digali terus dengan bukti-bukti lain dan juga saksi-saksi lain yang menguatkan terjadinya peristiwa pembunuhan ini. Lantas, mungkinkah ada dugaan motif lain di balik pembunuhan ini?
mengingat korban adalah seorang residivis. Terkait dengan labeling, stereotip orang-orang yang kemudian sudah melalui pembinaan di pemasyarakatan seringkali masih mendapatkan cap yang buruk di masyarakat. Nah, seringkali kemudian ini berdampak pada hal yang berdampak pada manifestasi dari perbuatan itu sendiri. Ya, ini mereka seringkali susah untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak. Dampaknya adalah saat kemudian mereka mendapatkan jasa adanya, terus kemudian adanya labeling, maka mereka menjadi target dari kekerasan, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Dalam konteks orang-orang yang termarginalkan tersebut, seringkali kita berada pada dimensi yang tidak lagi normal di masyarakat. Saat kemudian mereka berada pada konteks masyarakat yang sudah mengalami pembinaan, akhirnya hal-hal yang bersifat sepele seringkali seperti itu, ya uji coba bahkan seperti itu, dan mereka menganggap bahwa nyawa mereka bukan lagi sesuatu yang kemudian dipersoalkan. Dampaknya adalah saat kemudian mereka seringkali menjadikan apa yang sudah mereka lalui sebagai ajang untuk mencari jati diri, dalam konteks ini mungkin kejagoan. Akhirnya adalah saat kemudian mereka melakukan interaksi secara semu, terus kemudian merasa lebih jago dari masyarakat lainnya. Yang ketiga adalah saat kemudian mereka merasa menjadi second civilization, ya. Jadi masyarakat yang kemudian berada di lapisan yang kedua. Bukan kemudian memerangi personnya, bukan kemudian memerangi orang tersebut saat melakukan kejahatan, tapi adalah yang kita harus garis bawahi adalah saat kemudian kita memerangi atau kemudian menanggulangi perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua adalah saat kemudian mereka sudah kembali ke masyarakat, maka aspek penerimaannya, tanggung jawabnya itu bukan lagi di lembaga pemasyarakatan atau kemudian di aparat penegak hukum, tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa menerima orang ini secara lebih utuh. Yang ketiga adalah saat kemudian mereka sudah diterima, maka kemudian juga mereka memiliki hak untuk kemudian kehidupan yang layak, baik secara ekonomi, kemudian secara sosial, atau bahkan secara politik dan lain-lainnya. Sehingga pemenuhan seperti ini mereka memiliki penyaluran secara sosial, secara ekonomi untuk dapat pekerjaan yang lebih baik dan kemudian kehidupan yang lebih baik. Yang keempat adalah saat kemudian masyarakat juga harus memiliki barrier atau ikatan sosial yang kemudian terbentuk kembali, sehingga mereka bisa menemukan kenali bagaimana kemudian mereka dapat diterima dan kemudian dapat beradaptasi lagi dengan masyarakat. Tersangka AM kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.